sendiri. Karena kalau kita tidak berinovasi di bentuk atau model knalpot, itu pasti kita ketinggalan. Omset per harinya saya udah 50 sampai 100 juta per hari. Jadilah usahawan, jangan jadi pekerja. Karena kalau usahawan kita bisa mempekerjakan orang. Assalamualaikum, nama saya Didik Yulianto, saya owner dari Karunia Racing Purbalingga yang bertempat di Dusun Pagutan, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan pariwisata. Karena pandemi, gaji kita dipotong 50%, akhirnya terpikir untuk mencari tambahan penghasilan. Dulu saya ikut orang untuk menjualin produknya orang lain, terus berkembang. Saya mencoba untuk mempelajari tentang dunia marketing online, khususnya di marketplace Facebook. Itu pun masih menjual produknya orang lain, jadi boleh dibilang kayak jadi sales lah. Terus setelah berjalan kurang lebih setengah tahun saya belajar, saya mencoba untuk berjalan sendiri atau berusaha sendiri mulai dari April 2021. Kita awalnya jualan masih bukan brand sendiri. Setelah itu berjalan kurang lebih 1 tahun, baru saya memulai bikin brand sendiri. Awalnya itu KR49 Racing, jualannya itu di knalpot yang khusus untuk drag. Karena aturan pemerintah tidak boleh ada knalpot brong, kita mulai merintis lagi di standar racing. Jadi kalau standar racing itu karakter suaranya yang tidak berisik, ramah lingkungan, yang tidak berbenturan dengan aturan pemerintah. Awalnya itu di rumah ada, kalau tidak salah itu 5 atau 10 knalpot itu untuk sampel, untuk foto-foto. Terus pindah ke sini nih, saya ngontrak di sini, berjalan kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah ini bisa saya beli. Setelah kita berjalan di sini kurang lebih 1 tahun, orderan kita itu setiap harinya meningkat. Kemudian saya membuat sebuah bangunan lagi untuk stok barang di sebelah yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari gudang yang pertama. Tapi inilah awal mula saya usaha, historinya atau sejarahnya ini di sini nih. Saya memulai usaha ini sebenarnya kalau modal secara materi itu nggak besar. Karena tadi yang pernah saya ceritakan, saya hanya beli 5 atau 10 knalpot untuk sampel foto. Jadi bisa diperkirakan satu knalpotnya di harga 150-an sampai 200. Kalau 10 knalpot berarti kan cuma di harga 2 juta. Mungkin modal awalnya sekitaran ya 2 sampai 5 juta lah mungkin. Tapi itu pun nggak secara langsung, bertahap modalnya. Seiring perkembangan usaha yang saya kerjakan, akhirnya saya membuat bangunan ini di tahun 2023, selesai di 2024. Fungsi bangunan ini satu untuk gudang, yang keduanya untuk live kita di media platform. Kita ada TikTok dan ada Shopee. Jadi di bawah untuk gudang, yang di atas untuk live. Kita punya 4 brand ya. Yang utamanya kita ada di KR49. Ini kita jualannya khusus di standar racing, khususnya untuk matic. Jadi knalpot ini karakter suaranya tidak berisik, ramah lingkungan, tapi keren untuk dipakai di motor. Kemudian brand kedua itu kita ada EKD Racing. Terus brand yang ketiga kita ada KR Project. Jadi kita punya 3 brand yang sudah familiar lah mungkin oleh kalangan-kalangan anak muda yang mungkin pernah beli knalpot kita dimanapun. Kita itu 3 brand itu sebenarnya punyanya 1 orang.
knalpot ini saya tidak produksi sendiri, tapi kita ngambil di kurang lebih 10-15 bengkel. Jadi kita semua berpartner, saya ngambilnya ke bengkel, saya bergeraknya hanya di marketnya aja, di penjualannya aja. Tapi dari 15 bengkel itu ada yang saya belinya setengah matang ataupun belum jadi, belum layak jual, ada yang sudah langsung layak jual. Sistemnya itu kita dengan bengkel itu partner usaha. Jadi kita ngambil dulu, nanti kita hari Sabtu kita rekapan nota, kita bayar. Dulu sempat saya kepengen produksi sendiri, tapi karena saya berpikirnya kalau saya produksi sendiri, nanti bengkel-bengkel yang sudah kerjasama dengan saya, mereka otomatis punya karyawan. Kalau nanti karyawannya itu nggak punya penghasilan, nanti akan seperti apa? Makanya sampai hari ini saya belum ada rencana, belum ada pemikiran untuk produksi sendiri. Karena takutnya kalau saya produksi sendiri, dampak dari keputusan saya itu akan merugikan banyak orang. Saya bisanya seperti ini juga dari mereka-mereka yang pernah kerjasama dengan saya. Dulu saya apa-apa sendiri, berawal dari tidak punya modal, tidak ada support dari manapun. Jadi semua hal awalnya dikerjakan oleh sendiri, dari mulai proses nyari barang, packing barang, antar ke kantor ekspedisi, itu semua dikerjakan oleh sendiri. Seiring berjalannya waktu, saya merekrut teman-teman yang ada di lingkungan sekitar untuk dijadikan partner. Jadi di sini itu konsep yang saya bangun di usaha saya itu tidak ada atasan, tidak ada bawahan, semua itu setara. Di usaha saya ini saya punya moto duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Jadi semua saya anggap bukan karyawan, saya anggap bukan bawahan, semua tak bikin setara. Semua pekerja yang ada di Karunia Racing ini mempunyai toko online sendiri-sendiri untuk menambah penghasilan selain packing, selain antar barang atau selain admin, tapi dia sendiri punya toko online masing-masing. Tapi jualannya tetap di antara 3 brand ini. Terus sistem yang saya lakukan di sini juga saya mempekerjakannya tidak membayar dengan sistem harian, tapi saya bayar mereka. Ada 3 sistem yang saya terapkan, salah satunya sistem borongan, yang kedua sistem prosentase, yang ketiga sistem fee, dengan harapan teman-teman saya itu atau karyawan saya itu atau partner saya itu bisa meningkatkan perekonomian mereka masing-masing. Jadi dari 3 sistem yang saya terapkan itu salah satunya prosentase. Partner saya atau yang bekerja dengan saya, kita main prosentase, yaitu 10% dari omset kotor adalah hak yang pengelola toko. Yang packing juga kita mainnya sistem fee per packingan. Satu packingan itu kita hargai 3.000. Jadi kalau satu hari satu orang bisa packing 100, berarti dia sudah punya penghasilan kurang lebih 300.000 satu orang. Kenapa saya berpikiran untuk bergerak di dunia online? Karena menurut saya atau cara berpikir saya, bahwasannya ke depan itu bisnis online itu akan semakin berkembang. Akhirnya saya berpikir untuk mempelajari dunia marketing secara online, yaitu platform Shopee sama TikTok. Itu memang dunia online, menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan, kita itu harus belajar dan belajar. Jadi metode yang diterapkan itu tidak bisa monoton. Metode yang saya terapkan mungkin 1 tahun yang lalu diterapkan di sekarang udah nggak jadi. Jadi kalau di dunia online itu lebih dominan, kita harus rajin untuk belajar, rajin untuk upgrade, terus menciptakan inovasi di produk terkait bentuk ataupun model knalpot itu sendiri. Karena kalau kita tidak berinovasi di bentuk atau model knalpot itu pasti kita ketinggalan. Dulu saya mencoba sendiri untuk live. Saya mencoba live di TikTok. Setelah saya mencoba sendiri kok orderannya itu perharinya lebih
banyak. Jadi saya punya inisiatif untuk merekrut lingkungan sekitar supaya bekerja sama dengan saya, yaitu dengan live. Cara kerja live pun kita terbagi di 3 sesi live. Satu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Terus nanti jeda sekitar 2 jam. Nanti lanjut lagi jam 4 sore sampai jam 12 malam. Lah yang di jam 12 malam sampai pagi itu kita yang masuknya yang sistem-sistem borongan. Jadi sistem borongan itu kita bisa mempekerjakan siapapun orang yang kepengin live atau hanya kepengin mencari pekerjaan paruh waktu bisa nge-live di tempat saya. Jadi fasilitas, baik fasilitas HP, wifi, semua fasilitas dari kita sendiri. Dulu saya mulai usaha ini omset per harinya sekitar 500 sampai 1 juta rupiah omset kotornya. Sekarang alhamdulillah omset per harinya saya udah 50 sampai 100 juta per hari. Prospek ke depan masih bagus. Selagi pabrik sepeda motor masih mengeluarkan motor, berarti pasti saya masih bisa berjalan. Karena yang 2 tak saja, motor 2 tak yang sudah tidak produksi, mungkin produksi terakhir di tahun 2005, tapi nyatanya sampai sekarang knalpot 2 tak di pasaran masih laku. Jadi kalau bisnis knalpot prospeknya itu masih panjang. Ya, untuk teman-teman atau anak muda atau siapapun yang melihat ini, bahwasannya jadilah usahawan, jangan jadi pekerja. Karena kalau usahawan kita bisa mempekerjakan orang, kita bisa membayar orang, dan kunci utama adalah keuletan atau ketelatenan, kejujuran. Jadi jangan pernah takut nggak punya modal. Sebenarnya usaha itu tidak butuh modal uang, tapi modalnya niat, keuletan, dan keteguhan. Jadi modal uang itu nomor 2 kalau menurut saya. Jadi modal utama adalah kemauan.